Berarti nggak ada khusus ya, nggak ada khusus arti nomor gitu. Tadi ya, ada yang mau disampaikan A. Kepulangan Yogi Saputra ke kampung halamannya di Kampung Karanganyar, Kota Cirebon, Minggu 8 Februari 2026 membawa cerita besar dari panggung futsal Asia. Meski pulang tanpa trofi juara Piala Asia Futsal 2026, pemain berusia 23 tahun itu membawa pengalaman berharga setelah mencatat debut dan membawa timnas futsal Indonesia untuk pertama kalinya menembus partai final. Yogi mengakui menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang dan Iran menjadi pengalaman penting dalam perjalanan karirnya. Pemirsa simak selengkapnya dengan jurnalis Tribun Cirebon, rekan Eki Yulianto. Silakan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nurma. Selamat siang Tribuners, izin melaporkan dari Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana kepulangan Yogi Saputra ke kampung halamannya di Kampung Karanganyar, Kelurahan Jaga 1 Selatan, Kecamatan Pakalipan, Kota Cirebon pada Minggu 8 Februari 2026 kemarin bukan sekadar perjalanan pulang seorang atlet. Langkah pemain futsal berusia 23 tahun asal Kota Cirebon itu membawa cerita besar dari panggung tertinggi futsal Asia. Yogi memang pulang tanpa membawa trofi juara Piala Asia Futsal 2026, namun ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, di mana pengalaman debut di ajang Asia menghadapi raksasa futsal benua tersebut hingga tampil di para final yang dramatis dan harus ditentukan lewat adu penalti. Turnamen ini menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya timnas futsal Indonesia berhasil melangkah hingga babak final Piala Asia. Yogi menyebut ajang ini merupakan debut pertamanya di Piala Asia bersama timnas futsal Indonesia. Ia mengakui lawan-lawan yang dihadapi seperti Jepang dan Iran memiliki kualitas yang berada di atas rata-rata. Ia menilai laga semifinal dan final menjadi pengalaman yang sangat berharga dan akan selalu dikenang sebagai bakal penting untuk perjalanan karirnya ke depan. Namun nama Yogi sempat menjadi sorotan publik saat laga melawan Jepang setelah terjadi sebuah insiden di lapangan. Namun Yogi memilih menyikapinya dengan tenang dan menilai kejadian tersebut hanyalah bagian dari pertandingan sembari tetap fokus mengembalikan performanya. Menghadapi tim-tim papan atas Asia, Yogi tak menampik adanya rasa gugup. Terlebih pertandingan dimainkan di hadapan publik sendiri. Meski demikian, ia mengaku tetap percaya diri dan yakin karena bermain di kandang sendiri selalu membawa tekad untuk kuat untuk meraih kemenangan. Puncak drama terjadi di partai final melawan Iran kemarin. Timnas futsal Indonesia sempat unggul 2 gol, namun keunggulan itu gagal dipertahankan hingga akhir laga sebelum Iran mau menyampaikan kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Yogi mengakui kekalahan tersebut terasa sangat disayangkan. Meski begitu, ia menggambarkan laga final itu sebagai pertandingan yang sangat emosional dan penuh drama. Ia juga menilai apresiasi dari pelatih Iran yang menyebut Indonesia sebagai tim yang kalah rasa juara sangat layak disematkan kepada skuad merah putih. Menurutnya, mampu bermain imbang melawan Iran yang dikenal sebagai Raja Futsal Asia hingga adu penalti merupakan pencapaian besar bagi timnas Indonesia. Kedepan Yogi menyimpan mimpi besar. Ia berharap bisa terus konsisten bersama timnas futsal Indonesia dan suatu hari nanti membawa Indonesia tampil di Piala Dunia Futsal. Di balik pencapaiannya, Yogi mengakui ada satu dorongan terbesar yang selalu menguatkan sejak kecil, yakni keluarga. Ia ingin mengangkat derajat keluarga, terutama orang tuanya yang selama ini menjadi sumber semangat terbesarnya. Yogi pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh kepada timnas futsal Indonesia sepanjang turnamen. Sehari sebelum laga final, suasana haru juga terasa di rumah sederhana keluarga Yogi di Kampung Karanganyar. Ibunda Yogi, Tamira, mengaku tak pernah membayangkan anak yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi kini mampu berdiri di ambang sejarah futsal di Asia. Ia merasa bahagia, terharu sekaligus bangga melihat perjalanan sang anak. Menjelang laga final kemarin, Tamira mengatakan hanya sempat berkomunikasi singkat dengan Yogi. Biasanya Yogi baru memberi kabar sesaat sebelum pertandingan dan hanya meminta doa restu. Pesan Tamira kepada putranya pun sederhana saat itu, yakni agar tetap semangat, fokus bermain dan tidak memikirkan hal lain selain pertandingan. Ia mengenang masa kecil Yogi yang sejak dini hanya memiliki satu kecintaan, yakni sepak bola dan futsal. Meski sering terkendala biaya, semangat Yogi untuk bertanding tak pernah surut, termasuk ketika harus absen dari turnamen karena keterbatasan ekonomi. Kondisi keluarga semakin berat setelah ayah Yogi meninggal dunia pada 2016 akibat sakit jantung. Sejak saat itu, Tamira menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan makanan sederhana demi menyambung hidup. Kini, anak keempat dari 4 bersaudara itu menjelma menjadi salah satu pemain andalan timnas futsal Indonesia. Usai melepas rindu dengan keluarga, Yogi Saputra harus kembali meninggalkan kampung halamannya. Sesuai rencana, ia akan bertolak ke Pontianak untuk kembali bergabung dengan klub futsalnya.
Yogi pulang tanpa gelar juara Asia, namun ia membawa pulang cerita perjuangan kebanggaan dan mimpi besar dari Karanganyar untuk Indonesia. Sementara informasi yang terbaru, Nurma, Yogi akan dipanggil oleh Wali Kota Cirebon secara langsung kantornya usai mengharumkan nama Cirebon di kancah nasional. Hal itu disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara langsung. Nantinya Wali Kota akan berdialog dan memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih Yogi. Demikian, Nurma, kembali ke studio. Ayogi bisa dijelaskan pengalaman Ayogi sendiri saat di semifinal dan juga final itu seperti apa? Ya, ini event per debut Yogi di Piala Asia, apalagi di timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran. Ya, cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Oke, nah untuk di saat melawan Jepang sendiri, nama Yogi Saputra kan menggema dan disorot tuh setelah cedera atau gimana? Bisa dijelaskan? Itu ya sebuah insiden aja sih. Oke. Semuanya kembali lagi ke performa kembali Yogi. Ada gemetar atau demam panggung atau gimana saat bermain dengan tim papan atas itu? Pasti ada. Ya. Tapi keyakinan Ayogi sendiri gimana? Yakin, soalnya apalagi main di rumah sendiri kan, kita harus menang. Nah, yang terakhir, gimana sih rasanya mampu sempat unggul 2 gol saat final dan sampai akhirnya adu penalti, gimana sih rasanya? Ya, sangat sayang sekali ya, udah unggul tapi kita belum bisa mempertahankan skor, jadi kita kalah di adu penalti. Dramatis ya? Dramatis banget. Menanggapi statement dari Coach Iran yang mengapresiasi timnas Indonesia kalah rasa juara, itu bagaimana sebagai pemain timnas? Itu sangat pantas sih, soalnya kita di event ini melawan Raja Asia itu Iran, kita bermain imbang lagi sampai adu penalti, itu ya cukup bagus sih buat kita sendiri. Harapan Ayogi sebagai bintang timnas ini gimana? Harapan pribadi saya semoga terus konsisten di timnas ini, semoga bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ada hal yang bisa dibocorkan nggak? Apa sih dorongan apa yang membuat Ayogi berangkat dari bola plastik sampai akhirnya menjadi salah satu bintang andalan timnas di futsal kali ini? Ya, salah satunya keluarga Yogi ini mengangkat derajat keluarga Yogi, khususnya orang tua. Itu khususnya buat semangat tersendiri Yogi sih. Yang terakhir, kalimat apa yang mau disampaikan kepada para supporter di Indonesia? Ya, terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang sudah mendukung timnas kami. Terima kasih banyak. Garuda. Dengar Ya bahagia, ya terharu, ya segala macam. Lihat anak bisa sukses kayak gitu. Kapan? Kadang-kadang ya suka anak tuh, ya Allah, dapat rezekinya tuh benar-benar junjung orang tua ya cuma ya. Terakhir komunikasi kapan Bu sama ayah gitu? Tadi jam 9 mas. Gimana Bu? Ada wejangan, ada permintaan dari Ayogi atau seperti apa? Ceritakan Pesan-pesan banyak, Bu. apa ya, Bu, sebelum bertanding? Ya suruh semangat, kata ibu tuh semangat, yang fokus mainnya, supaya jangan itu tuh, jangan apa tuh, ya biar menang lah gitu tuh. Kata Yoginya, iya mah itu Yogi kalau mau tanding tuh jauh kayak ngasih kabar sih mas. Mama mau Minta doa ya, latihan minta. dulu, mama mau tanding dulu, doain ya mah, iya itu. Dan Kalau mau latihan dia ngomong. dan Ibu nyangka nggak Bu prestasi Ayogi ini sampai gemilang ini? Ya enggak nyangka. Enggak nyangka kayak gitu ya. Alhamdulillahnya ya anaknya tuh di bola tuh fokus ya kan. Enggak itu tuh neko-neko lah. Junun ke itu tuh bola. Dari kecil itu cita-citanya itu bola aja sih, itu satu. Dari kapan Bu yang Ibu lihat
bakat si Ayogi dan rajin untuk olahraga? Dari kecil mas, dari SD. SD kalau lagi mas ikut klub tuh, ya kalau misalkan mau turnamen kayak gitu tuh, kalau Yogi nggak ikut tuh sama pelatihnya, kan dulu sih tuh ya orang susah sih ya mas. Kalau mau latihan, mau turnamen kan misalkan patungan gitu tuh, kata saya itu, Pak saya emang nggak bisa ikut. Kenapa sih? Lah nggak ada, buat patungannya kan 200 berapa gitu tuh. Udah jangan mikirin deh, jangan mikirin bayar buat patungan, udah tinggal berangkat itu. Kata pelatihnya tuh, ya tadinya sih susah sih ya saya mah. Ya alhamdulillahnya Yoginya bisa junjung gitu, udah alhamdulillah masih ekonominya udah ditanggung gitu. Jadi memang maaf sebelumnya emang karena keterbatasan ekonomi. Iya, yang bapaknya penyakit itu sih jantung tuh, jadi jangan kerja. Ibu sendiri mah Ya jual dari waktu anak yang kedua umur SD sampai sekarang punya anak 3. jualan apa ibu? Di belakang situ sekolahan tuh yang di pos ya, masakan, lontong, nasi leh, Nasi kuning gitu ya, yang buat campur, ya sarapan pagi aja kayak gitu. Oke, terus gimana Bu, apa yang ingin disampaikan menjelang pertandingan final ini Bu? Ya semoga bisa lancar mainnya, bisa masuk juara 1, Amin. bisa segala-galanya mengharumkan nama nama Indonesia. baik Indonesia, Cirebon khususnya Bu. Cirebon khususnya ya, khususnya dari Karanganyar tuh, dari kampung Karanganyar Liga 1 Selatan, bisa bangga RT RW-nya tuh, lurahnya, tapi nggak ada yang kesini. Nggak ada Belum yang, mungkin. belum yang merenya. Tapi ibu sangat bangga sekali ya Bu. Bangga. Oke, Ada ini Bu, Alhamdulillah. apa mungkin Yogi cerita apa mau lebih ke depan mau apa gitu Bu, mau Ya, iya. ya maunya sih, ya maunya sih ya terus yang sukses gitu tuh mas. Di bola ya, Bu. Ya, di bola ya, umurnya sih masih panjang sih ya kalau di bola, masih umur 23. Ya, cita-citanya sih tinggi gitu. Ya mau bagian orang tua dulu. Oke, Ibu nama lengkapnya Bu? Nama lengkap Ibu? Nama saya tuh Ibu Tamira, Tamira. Usianya Ibu sekarang? 56. Terima kasih ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.